Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindi Puspitasari dengan NIM C0E02225. Di sini saya akan membacakan materi saya yang berjudul Penentuan Harga Pelayanan Publik yang diampuh oleh Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SEMSI JIQNR CSRS. Baiklah, berikut materi saya. Pelayanan publik yang dapat dijual. Dalam memberikan pelayanan publik, pemerintah dapat dibenarkan menarik tarif untuk pelayanan tertentu, baik secara langsung ataupun tidak langsung, melalui perusahaan milik pemerintah. Beberapa pelayanan publik yang dapat dibebankan tarif pelayanan misalnya: 1. Penyediaan air bersih. 2. Transportasi publik. 3. Jasa pos dan telekomunikasi. 4. Energi dan listrik. 5. Perumahan rakyat. 6. Fasilitas rekreasi. 7. Pendidikan. 8. Jalan tol. 9. Irigasi. 10. Jasa pemadam kebakaran. 11. Pelayanan kesehatan. 12. Pengolahan sampah atau limbah. Pembebanan tarif pelayanan publik kepada konsumen dapat dibenarkan karena beberapa alasan, yaitu: 1. Adanya barang privat vs barang publik. 2. Efisiensi ekonomi. 3. Prinsip keuntungan. Argumen terhadap pembebanan tarif pelayanan. A. Dasar pembebanan tarif pelayanan. B. Adanya eksternalitas, merit good, dan persyaratan legal. 1. Terdapat kesulitan administrasi dalam menghitung biaya pelayanan. 2. Yang miskin tidak mampu untuk membayar. C. Adanya eksternalitas, merit good, dan persyaratan legal. Prinsip dan praktik perkembangan. Prinsip dan praktek pembebanan: sebagian barang dan jasa yang disediakan pemerintah lebih sesuai dibiayai dengan pembebanan tarif. Semakin dekat suatu pelayanan terkait dengan barang privat, semakin sesuai barang tersebut dikenai tarif. Namun, batas identifikasi barang privat dan publik kadang sulit dan harus dilakukan dengan dasar tiap pelayanan. Kegunaan pembebanan dalam praktik. Praktik pembebanan pelayanan publik berbeda-beda tiap negara, antara jasa yang disediakan langsung oleh pemerintah dan yang disediakan oleh perusahaan milik negara, dan antara pemerintah pusat dan daerah. Charging for service merupakan salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah tertentu. Pemerintah memperoleh penerimaan dari beberapa sumber, antara lain: 1. Pajak. 2. Pembebanan langsung pada masyarakat atau charging for service. 3. Laba BUMN atau BUMD. 4. Penjualan aset milik pemerintah. 5. Hutang. 6. Pembiayaan defisit anggaran atau mencetak uang. Penetapan harga pelayanan. Penetapan harga pelayanan publik dengan menggunakan marginal cost pricing setidaknya harus memperhitungkan: 1. Operasi biaya variabel atau variable operating cost. 2. Semi-variable overhead cost seperti biaya modal atas aktivitas yang digunakan untuk memberikan pelayanan. 3. Biaya pengganti atas aset modal yang digunakan dalam penyediaan pelayanan. 4. Biaya penambahan aset modal yang digunakan untuk memenuhi tambahan permintaan. Permasalahan marginal cost pricing. Penggunaan marginal cost pricing memiliki beberapa permasalahan, antara lain: 1. Sulit untuk memperhitungkan secara tepat marginal cost untuk jasa tertentu. Dalam praktik, kadang biaya rata-rata atau average cost digunakan sebagai pengganti, walau hal ini menyimpang dari syarat ekonomis dan efisiensi. 2. Apakah harga seharusnya didasarkan pada biaya marginal jangka pendek atau short run MC, atau biaya marginal jangka panjang long run marginal cost? 3. Marginal cost pricing bukan berarti full cost recovery. 4. Konsep kewajaran digunakan untuk menunjukkan: 1. Hanya mereka yang menerima manfaat yang membayar. 2. Semua konsumen membayar dalam menyediakan pelayanan tersebut. Kompleksitas strategi harga. 1. Two-part tarif banyak kepentingan publik atau seperti listrik. 2. Peak load tarif, pelayanan publik dipungut berdasarkan tarif tertinggi. 3. Diskriminasi harga. 4. Full cost recovery. 5. Harga di atas marginal cost. Taksiran biaya. Penentuan harga dengan teknik apapun yang digunakan pada dasarnya adalah mendasarkan pada usaha penaksiran biaya secara akurat. Hal ini melibatkan beberapa pertimbangan sebagai berikut: 1. Opportunity cost untuk staf, perlengkapan, dan lain-lain.
2. Opportunity cost of capital. 3. Accounting price untuk input ketika harga pasar tidak menunjukkan value to society atau opportunity cost. 4. Polling ketika biaya berbeda-beda antara setiap individu. 5. Cadangan inflasi. Baiklah, dari materi yang saya bacakan tadi, maka saya dapat menyimpulkan penyediaan pelayanan publik dapat dibiayai melalui dua sumber, yaitu pajak dan pembebanan langsung kepada masyarakat sebagai konsumen jasa publik atau charging for service. Pembebanan tarif dilakukan karena alasan efisiensi ekonomi, untuk memperoleh keuntungan dan arena adanya barang privat dan barang publik yang perlu diatur penggunaannya secara proporsional dan memenuhi asas keadilan. Baiklah, hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.